Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ulama adalah bentuk jamak dari kata alim, yang artinya adalah orang yang berilmu. Al-Quran memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama, di mana Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu atau ulama beberapa derajat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Selain tentang ketinggian derajat para ulama, Al-Quran juga menyebutkan dari sisi mentalitas dan karakteristik bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Fatir ayat 28 berikut ini. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah golongan orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu yang mendalam, terutama ilmu agama. Dengan ilmunya itu, membuatnya semakin takwa kepada Allah dan semakin takut kepada Allah. Sudah seharusnya, ulama adalah orang-orang yang selalu sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Tidak ada peluang kebaikan kecuali mereka menjadi orang yang paling pertama mengamalkannya dan menjadi orang yang paling bersemangat mendakwahkannya. Sebaliknya, tidak ada kemungkaran kecuali mereka adalah orang-orang yang paling pertama berusaha menjauhinya serta paling bersemangat untuk mencegahnya. Dengan tugas yang mulia sebagai penerus estafet dakwah Rasulullah, maka pantaslah bila kemudian Rasulullah SAW menjadikan para ulama sebagai pewaris beliau, pewaris estafet dakwah para nabi dan rasul, sebagaimana sabda beliau. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar atau emas, dirham atau perak, tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih. Tentu, yang dimaksud dengan pewaris Nabi adalah pemelihara dan penjaga wahyu atau risalah yang dalam konteks ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, peran ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebengkokan dan penyimpangan. Selain itu, ulama adalah orang yang faqih dalam masalah halal haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu, sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Peran sentral ulama adalah mendidik umat dengan akidah dan syariah Islam. Dengan begitu, umat memiliki kepribadian Islam yang kuat. Mereka juga berani mengoreksi penyimpangan yang terjadi di masyarakat dan penguasa. Begitu agungnya peran ulama bagi umat sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keberadaan mereka sebagai wujud kelestarian ilmu agama di masyarakat. Wafatnya ulama menjadi pertanda dari diangkatnya ilmu atas umat ini serta mewabahnya kebodohan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil.
Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadits sahih riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Selain sebagai rujukan atas berbagai problematika umat terkait masalah agama, ulama juga berperan sebagai pihak yang wajib dilibatkan dalam proses pergantian kepemimpinan dalam suatu masyarakat, bahkan pergantian kepala negara. Peran ulama bukan hanya sekedar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan, memperjuangkan, serta menyebarkan risalah Allah.